Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Gayo Hari Murtiwiono dengan nomor induk mahasiswa 184103x8 akan mengerjakan tugas UAS Psikologi Abnormal yang diampu oleh Ibu Iin. Jadi saya akan membahas tentang bias kognitif, optimism bias. Deskripsi dan detail perilaku abnormalitasnya adalah bias kognitif adalah kesalahan sistematis dalam berpikir yang mempengaruhi keputusan dalam penilaian yang dibuat oleh seseorang. Beberapa bias ini terkait dengan memori, cara seseorang mengingat suatu peristiwa dapat menjadi bias karena sejumlah alasan tertentu, dan pada gilirannya dapat menyebabkan pemikiran dan pengambilan keputusan yang bias. Bias kognitif juga dapat terkait dengan masalah perhatian karena perhatian adalah sumber daya yang terbatas. Maka seseorang harus selektif tentang apa yang akan mereka perhatikan di dunia sekitar mereka. Karena itu, bias-bias halus yang tidak disadari dapat merayap masuk dan memengaruhi cara manusia memandang berpikir tentang dunia. Nah, contoh dari bias kognitif optimism bias ini adalah seperti ini. Bapak Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam statementnya, beliau menyatakan bahwa masyarakat Indonesia akan kebal dengan wabah virus corona atau virus COVID-19 yang kita ketahui ini, karena kebiasaan masyarakat Indonesia adalah makan nasi kucing. Namun, statement yang dikeluarkannya laksana senjata makan tuan. Pada tanggal 14 Maret 2020, Bapak Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dinyatakan positif COVID-19. Sangat disayangkan sekali jika banyak masyarakat Indonesia yang masih bias optimis yang menyebabkan perilaku menyepelekan. Lalu analisis perilakunya menggunakan teori psikologi abnormal. Bias kognitif adalah jenis kesalahan dalam berpikir yang terjadi ketika seseorang memproses dan menafsirkan informasi di dunia sekitar mereka. Otak manusia kuat, tetapi akan tunduk pada batasan-batasan tertentu. Bias kognitif seringkali merupakan hasil dari upaya otak manusia untuk menyederhanakan prosesan informasi. Itu adalah aturan praktis yang membuat manusia memahami dunia dan mencapai keputusan dengan kecepatan relatif. Lalu bias optimism ini didefinisikan sebagai orang yang yakin bahwa dirinya akan menerima atau mengalami lebih sedikit resiko dibandingkan dengan orang lain atau teman sebayanya. Bias optimism ini sendiri berasal dari bahasa Latin yang artinya optimus, yang memiliki arti the best atau yang terbaik. Bias optimism ini juga memiliki makna yaitu kecenderungan seseorang untuk sangat mempercayai terjadinya hal positif di masa depan dan sangat tidak memperhitungkan terjadinya hal-hal negatif dalam kehidupan mereka. Sofik 2000. Jadi bias optimism ini seperti yang kita tahu ya. Jadi seseorang itu merasa dirinya tidak akan terjadi hal negatif kepada dirinya, seperti contohnya Bapak Budi Karya tadi. Beliau menyatakan bahwa masyarakat Indonesia ini tidak akan terkena virus COVID karena keseharian mereka itu memakan nasi kucing, yang mungkin nasi kucing itu bisa dianggap Bapak Budi Karya ini suatu hal yang lumrah bagi masyarakat Indonesia. Nah, lalu analisis penyebab munculnya bias kognitif ini biasanya juga dikarenakan dari efek Dunning-Kruger, yaitu bias kognitif ini menjelaskan di mana orang menilai kemampuan kognitif mereka lebih besar daripada kenyataan yang sebenarnya. Hal ini terkait dengan bias kognitif superioritas ilusif yang berasal dari ketidakmampuan orang untuk mengenali kemampuan mereka yang sesungguhnya. Tanpa kesadaran diri akan metakognisi, orang tidak akan dapat secara objektif mengevaluasi kompetensi atau ketidakmampuan mereka. Nah, jadi seperti contohnya tadi ya, Bapak Budi Karya ini merasa bahwa dirinya itu tidak akan terkena virus COVID. Namun sayangnya Bapak Budi Karya sendiri ini malah terkena COVID pada tanggal 14 Maret
tahun 2020. Lalu kita lanjutkan, bias kognitif yang lainnya adalah emotional bias. Nah, bias ini merupakan distorsi dalam kognisi dan pengambilan keputusan karena faktor emosional. Misalnya seseorang mungkin cenderung untuk menghubungkan penilaian negatif dengan peristiwa atau objek yang netral, semisal apa yang dilakukan oleh Menteri Perhubungan Pak Budi Karya. Nah, ini diartikan seperti ini. Orang masyarakat Indonesia itu buktinya itu tidak apa-apa atau tidak terjadi apa-apa ketika memakan nasi kucing. Jadi nasi kucing itu, jadi COVID itu belum ada apa-apanya ketimbang nasi kucing yang biasanya dimakan oleh masyarakat Indonesia menurut Bapak Budi Karya. Nah, lalu analisis pencegahan. Untuk pencegahan bias kognitif ini menurut Kahneman tahun 2011 yaitu yang pertama, tidak membuat keputusan dalam waktu yang mendesak. Kemampuan seseorang untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan dalam suatu penilaian akan secara signifikan memburuk ketika orang memutuskan di bawah tekanan dalam jangka waktu yang singkat. Dengan waktu yang sangat cepat, biasanya tidak ada kebijaksanaan dalam mengambil keputusan sehingga keputusan yang diambil akan kurang akurat. Lalu yang kedua, hindari membuat keputusan ketika seseorang secara kognitif sedang melakukan pekerjaan lebih dari satu. Saat mengambil keputusan, tetapi seseorang itu sedang mengerjakan pekerjaan yang memerlukan fokus, maka akan lebih baik tidak mengambil keputusan. Karena otak manusia akan terbagi dalam pekerjaannya, sehingga membuat keputusan yang diambil tidak akan maksimal. Jangan membuat keputusan dalam malam hari jika seseorang adalah orang yang beraktivitas atau bekerja pada pagi hari. Begitu pula sebaliknya. Orang yang beraktivitas pada pagi hari akan berbeda dengan orang yang beraktivitas pada malam hari. Sehingga mereka akan merasa segar secara kognitif pada waktu yang berbeda dalam sehari dalam hal ini. Setiap orang harus mengetahui kapan waktu yang produktif. Dengan mengetahui konsep ini, maka seseorang akan dapat memaksimalkan keputusan yang dia ambil. Lalu hati-hati dalam mengambil keputusan saat sedang berbahagia. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang sedang berbahagia cenderung mengambil keputusan yang lebih buruk. Alasan ini bukan karena orang yang berbahagia kekurangan dalam kognisinya, melainkan orang yang sedang berbahagia akan cenderung untuk tidak mendeteksi suatu hal yang negatif atau akan membuat semuanya itu positif saja. Lalu yang terakhir, berpikir berdasarkan data dan fakta. Dengan mengerti data-data atau fakta yang ada pada kondisi yang sedang dihadapi, maka secara kognisi seseorang dapat melihat dalam kondisi yang lebih tajam dan luas, sehingga kesalahan dalam mengambil keputusan tidak terjadi. Baik, sekian video yang saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah psikologi abnormal yang diampu oleh Ibu Iin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.